saya Nur Indasari, STB 083201904143, kelas C1 Agribisnis. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus perubahan kelembagaan pada level sosial, kelembagaan formal, tata kelola, dan kontinu. Yang pertama, pengertian kelembagaan. Menurut North 1991 dalam Arsyad 2010, institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi, baik itu interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal, misalnya peraturan perundang-undangan dan konstitusi, dan aturan-aturan informal. Selanjutnya yaitu karakteristik kelembagaan. Institusi bersifat dinamis. Keberadaannya dalam sebuah komunitas selalu berubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, Oliver Williamson menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama yaitu level sosial atau masyarakat. Tingkatan pertama adalah tingkatan lekat sosial, di mana institusi ini telah melekat dalam waktu yang sangat lama di dalam masyarakat dan telah menjadi pedoman masyarakat dalam hidup dan berkehidupan. Tingkatan ini sering juga disebut sebagai institusi informal, misalnya ada tradisi, norma, dan agama. Agama sangat berperan penting pada tingkatan ini. Institusi pada tingkatan ini berubah sangat lambat, antara 1 abad sampai 1 milenium. Lambatnya perubahan institusi pada tingkatan ini karena institusi ini dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. Antara lain, institusi tersebut bersifat fungsional, seperti konvensi, dianggap sebagai nilai simbolis bagi penganutnya, dan seringkali institusi tersebut bersifat komplementer dengan institusi formal yang ada. Yang kedua yaitu level kelembagaan formal. Menurut Williamson 2000, yang dimaksud kelembagaan formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umum dirancang secara sengaja seperti perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Namun demikian, hal ini bukan merupakan kriteria mutlak karena banyak kasus kelembagaan formal yang merupakan hasil evaluasi dari kelembagaan informal, sebagaimana undang-undang perikanan di Jepang yang berasal dari hukum adat atau tradisi yang hidup dan menyatu dalam masyarakat selama ratusan tahun. Perubahan kelembagaan pada level ini dapat berlangsung dalam kurun waktu 10-100 tahun. Yang ketiga yaitu level tata kelola. Perubahan kelembagaan yang terjadi pada level governance atau tata kelola yaitu serangkaian peraturan dalam sebuah komunitas yang berbentuk struktur tata kelola, lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game tersebut. Williamson 2000 menganggap hal ini merupakan isu sentral ekonomi kelembagaan yang ia asumsikan bahwa penegakan governance tidak bebas biaya. Demikian juga lahirnya sebuah struktur tata kelola yang baik yang menjamin kapasitas interaksi dan transaksi antar aktor atau pihak-pihak terkait, yaitu adanya resolusi konflik, kepastian sistem kontrak, dan lain-lain. Membutuhkan biaya. Governance akan selalu berubah menuju governance yang lebih efisien, yaitu governance yang dapat meminimumkan biaya transaksi. Perubahan kelembagaan pada level governance berlangsung relatif cepat, yaitu antara 1-10 tahun. Yang keempat yaitu level kontinu. Bila perubahan kelembagaan pada level ketiga masih berlangsung secara diskontinu, perubahan kelembagaan pada level keempat berlangsung kontinu.
atau sepanjang waktu, mengikuti perubahan insentif ekonomi, harga alokasi sumber daya dan tenaga kerja. Dengan kata lain, kelembagaan berubah mengikuti perubahan harga input produksi, vice versa. Perubahan input produksi menyebabkan perubahan kelembagaan. Secara teoritis, hal ini dapat dipahami, tapi bagaimana mengukur dampak perubahan tersebut terhadap realitas kehidupan ekonomi masih sulit dilakukan. Perubahan kelembagaan dapat terjadi sewaktu-waktu karena pengaruh dari individu atau kelompok dalam struktur sosial. Dan ada kalanya perubahan kelembagaan itu sengaja didesain untuk berubah sehingga mempengaruhi kegiatan ekonomi. Perubahan kelembagaan dalam masyarakat dapat diartikan dengan terjadinya perubahan organisasi, perilaku, hingga pola interaksi seseorang, yang pada intinya perubahan kelembagaan itu berfungsi sebagai pengikat hubungan antar individu atau perusahaan dalam sebuah kegiatan yang saling menguntungkan. Adapun tantangan dalam menciptakan kelembagaan. Proses perubahan kelembagaan tidak terjadi secara cepat dan tanpa ganjalan. Sebaliknya, meskipun proses perubahan kelembagaan terjadi secara permanen, proses perubahan kelembagaan tersebut penuh liku dan tidak selalu menuju kepada perbaikan efisiensi. Berikut ini tantangan-tantangan mendasar dalam menciptakan kelembagaan yang efisien. Pertama, menyingkirkan aspek-aspek informal dengan halangan formal, artinya masyarakat menilai suatu sistem tersebut adil, kemudian mereka meminjamkan stabilitas informal ke peraturan formal sehingga mengurangi masalah tindakan kolektif. Yang kedua, menciptakan dan merawat kebijakan yang mendukung tercapainya kelembagaan yang efisien. Hal ini merujuk kepada kebutuhan terhadap adanya transparansi dan akuntabilitas dana dalam rangka mengurangi biaya informasi pemilih. Menurut NOR 1991, interaksi antara institusi dan organisasi yang berkelanjutan merupakan kunci dari perubahan kelembagaan. Dalam ekonomi pasar yang semakin terkonsentrasi, misalnya, perubahan kelembagaan dipastikan akan terjadi dalam konteks yang negatif. Para pelaku ekonomi kecil yang menguasai pasar akan mendikte aturan main kelembagaan melalui serangkaian kesepakatan terbatas yang dibuat antara mereka sendiri. Jika proses ini terus terjadi tanpa upaya untuk menciptakan hambatan formal dalam wujud regulasi pemerintah, maka perubahan kelembagaan yang terjadi akan merugikan sebagian besar pelaku pasar. Dalam konteks ekonomi makro, tentu saja perubahan kelembagaan semacam ini tidak efisien. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang studi kasus perubahan kelembagaan pada level sosial, level kelembagaan formal, level tata kelola, dan level kontinu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.